Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Di pertemuan kedua antar calon wakil presiden pada debat pemilihan presiden 2024, Gibran Rakabuming Raka kembali menampilkan gimmick sebelum merespons lawan bicaranya di panggung. Berbeda dengan debat perdana, kedua lawannya, Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar sigap menanggapi gimmick Gibran dengan substansi. Seperti debat perdana antar calon wakil presiden, gimmick adalah trik untuk menjebak lawan dalam panggung debat, ditampilkan Gibran Rakabuming Raka, Cawapres nomor urut 2, terhadap lawannya Muhaimin Iskandar, Cawapres nomor urut 1, dan Mahfud MD, Cawapres nomor urut 3. Bagaimana cara mengatasi greenflation? Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak Gibran. Aturan, istilah. Kami sampaikan kembali terminologi atau singkatan, mohon untuk dijelaskan. Enggak, tunggu. Silakan dilanjutkan. Masih ada waktu. Ini tadi tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor. Sesuai dengan Oke, aturan. Greenflation adalah inflasi hijau. Sesimpel itu. Gimmick pertama Gibran buat Mahfud MD menanggapi moderator debat soal greenflation. Istilah inflasi hijau ini akrab di telinga pemerhati lingkungan. Saat pengalihan energi terbarukan dilakukan justru menyusahkan rakyat karena menaikkan harga dan menyulitkan akses memperoleh energi fosil. Nah, oleh sebab itu kalau untuk mengatasi inflasi itu tentu yang paling gampang kan kebijakan-kebijakan. Diatur saja jatahnya. Di sini kan harus ada data. Kecenderungannya di sini begini, kebijakannya harus begini. Kecenderungannya di sini begini, kebijakannya harus begini. Nah, itulah yang kita pahami tentang ekonomi hijau, ya. Inflasi hijau. Jawaban Mahfud yang bicara tentang kebijakan direspon Gibran dengan gimmick bernada ejekan. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya. Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Prof. Mahfud, yang namanya greenflation atau inflasi hijau itu ya kita kasih contoh yang simpel aja. Demo rompi kuning di Perancis. Bahaya sekali. Sudah memakan korban. Ya, ini harus kita antisipasi, jangan sampai terjadi di Indonesia. Yang direspon Mahfud dengan lebih sigap dengan menirukan gimmick Gibran. 1 menit dimulai ketika Bapak berbicara, silakan. Saya juga ingin mencari itu jawabannya ngawur juga itu. Gila ini. Ngarang-ngarang ndak karuan mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada, gitu ya. Begini loh, kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan, gitu. Recehan. Oleh sebab itu tidak layak dijawab menurut saya. Dan oleh sebab itu saya kembalikan saja ke moderator. Ini tidak layak dijawab pertanyaan kayak gini. Tak cuma kepada Mahfud, pola Gibran juga ditujukan kepada Muhaimin Iskandar. Gibran juga mendebat moderator saat diminta menguraikan pertanyaannya. Paslon nomor 1 dan tim suksesnya sering menggaungkan LFP, lithium ferrofosfat. Saya nggak tahu ini pasangan nomor 1 ini anti nikel atau gimana? Mohon dijelaskan. Bagaimana Gus? Cukup. Saya jelaskan juga nggak apa-apa. Singkatan dan terminologi mohon dijelaskan. LFP, lithium ferrofosfat. Tadi sudah saya bilang kan, lithium ferrofosfat. Itu sering digaungkan Pak Tom Lembong itu. Lithium ferrofosfat. Masih ada waktu untuk menjelaskan atau cukup? Cukup? Baik. Lithium ferrofosfat adalah jenis baterai untuk kendaraan listrik yang tak menggunakan nikel. Sementara nikel adalah mineral yang kini berlimpah di tambang pemerintah dan swasta Indonesia. Tenang Pak Gibran, semua ada etikanya, termasuk kita diskusi di sini bukan tebak-tebakan definisi, tebak-tebakan singkatan. Kita levelnya adalah policy dan kebijakan.
Prinsipnya sederhana. Prinsipnya sederhana. Semua kembali kepada etika Pak Gibran. Etika, sekali lagi etika. Etika itu adalah etika lingkungan. Apapun yang menjadi kebijakan kita menyangkut produksi, pengambilan tambang sumber daya alam, juga apapun yang kita gunakan seluruh potensi bangsa ini, rujukannya adalah etika lingkungan. Dari tambang, dari litium, dari apapun, itu tidak sembrono dan tidak sewenang-wenang. Bahkan yang lebih parah lagi, tidak mempertimbangkan lingkungan dan keberlanjutan masa depan. Intinya bukan hanya etika lingkungan, tetapi etika bahwa forum ini adalah forum policy yang berharga. Jangan-jangan kalau kita tebak-tebakan definisi di sini, saya ragu kita ini levelnya SD, SMP, atau jangan-jangan ijazah kita palsu semua di sini. Mempertimbangkan sosialnya, buruh kita diabaikan, malah banyak tenaga kerja asing, dan juga yang terjadi korban kecelakaan. Di sisi yang lain, pemasukan dari nikel kita juga sangat kecil. Ini menjadi pertimbangan. Dan yang paling parah, nikel kita berlebih produknya, sehingga bukan harga tawar kita menaik, malah kemudian kita menjadi korban dari policy kita sendiri. Gimik Gibran yang bertanya soal litium forofosfat ditanggapi Muhaimin dengan substansi tentang kebijakan pengelolaan tambang termasuk mineral nikel. Kesigapan Muhaimin di akhir debat keempat Pilpres 2024 Minggu malam dibalas pelukan erat pasangannya, Capres nomor 1 Anies Baswedan. Dan usai debat, baik Muhaimin dan pasangannya Anies merespon pola Gibran di panggung debat. Kegagalan seluruh pembangunan kita hari ini, kita selalu terjebak pada gimmick-gimmick yang tidak pernah membawa kepada perbaikan. Kita harus pada substansi dari pembangunan kita. Sehingga gimmick-gimmick bagi saya itu membahayakan keberlangsungan visi dan misi kita terlaksana. Kalau substansinya kuat, tidak perlu banyak atraksi. Rumus itu. Kalau substansinya kuat, tidak perlu banyak atraksi. Tapi kalau substansinya lemah, harus ditutupi dengan atraksi. Oke? Itu sederhana sekali. Juga Ganjar Pranowo calon presiden nomor 3 yang memuji penampilan pasangannya Mahfud MD. Untuk pertama kali saya kira Pak Mahfud menginspirasi. Ada pertanyaan yang harus dijawab, tapi beliau sampaikan tadi, ini pertanyaan nggak perlu dijawab. Dan itu menginspirasi, saya melihat, oh iya ya kadang-kadang pertanyaan itu tidak perlu dijawab gitu ya. Dan beliau sampaikan secara terbuka, menurut saya itu bagus untuk mengedukasi semuanya dan Pak Mahfud menyampaikan dengan firm betul itu. Baik, terima kasih Pak. Sementara Gibran menyatakan terima kasih karena bisa berada satu panggung dengan Mahfud MD dan Muhaimin. Malam ini berkesempatan untuk bertukar pikiran dengan Prof. Mahfud dan juga Gus Muhaimin. Ya semoga debat malam ini memberikan gambaran ya tentang kemana nanti arah bangsa ini akan melangkah. Terima kasih. Berikutnya Ahad 2 pekan depan, 4 Februari panggung debat kembali menampilkan 3 capres. Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Sebelum 10 hari kemudian pemungutan suara Pilpres dilaksanakan. Tim Liputan, Kompas TV.